Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pemanggangan yaitu dengan bahan kalkun. Dengan nama kelompok yang terdiri dari Muhammad Hilal Febrian sebagai ketua, Katarina Sylvia Radon, Dea Rida Safitri, dan Rizky Nur Aurelia. Kalkun merupakan salah satu hewan yang tergabung ke dalam kelas Aves atau burung dan famili Phasianidae. Ada banyak jenis dari kalkun, namun sebagian besar dikelompokkan ke dalam genus dan spesies yang dinamakan Meleagris galopavo. Kalkun adalah burung yang berasal dari Amerika Utara dan Selatan yang memiliki berat antara 7 kg hingga 30 kg. Dan dapat terbang dengan kecepatan 80 hingga 88 km per jam serta dapat berlari dengan kecepatan 32 hingga 40 km per jam. Daging kalkun adalah salah satu hidangan yang populer dikonsumsi oleh orang-orang Amerika Utara yang biasa dihidangkan dalam acara budaya seperti Thanksgiving dan Natal. Dibandingkan dengan daging angsa, daging kalkun sangat kaya protein dan rendah lemak, sehingga sangat penting bagi orang dengan kadar kolesterol yang tinggi. Daging kalkun juga mengandung seluruh vitamin B termasuk B3 serta fosfor dan mineral lain yang diperlukan untuk fungsi normal banyak organ tubuh manusia. Selain itu, daging kalkun merupakan makanan yang rendah alergi sehingga ideal untuk makanan bayi. Oleh karena itu, daging kalkun merupakan sumber protein hewani yang sangat baik. Nilai gizi dan biologis daging kalkun ditentukan oleh rasio dan kandungan asam amino esensial serta daya cerna daging kalkun itu sendiri. Dengan pengolahan yang tepat, dapat memberikan nutrisi, rasa, serta kualitas kuliner yang tinggi. Secara umum, kalkun domestik memiliki berat yang lebih tinggi dibandingkan kalkun liar. Dengan berat kalkun jantan domestik mencapai 20-30 kg dan berat kalkun betina domestik mencapai 7-10 kg. Dibandingkan dengan unggas lainnya, kalkun memiliki BDT atau berat dapat dimakan yang lebih tinggi, yaitu mencapai lebih dari 70%, di mana lebih dari 60%-nya merupakan jaringan otot dan kurang dari 28%-nya merupakan otot dada. Selanjutnya di sini akan dibahas mengenai pengaruh parameter pemanggangan pada daging kalkun yang dipanggang. Keempukan, juiciness, dan kelembutan merupakan atribut yang penting dalam menentukan kualitas daging yang dipanggang. Secara khusus, keempukan telah ditetapkan sebagai faktor yang terpenting dalam menentukan kualitas daging dan penerimaan konsumen. Tekstur dari daging yang dimasak sangat berhubungan dengan panas yang terjadi pada jaringan ikan daging, protein larut air, dan protein myofibril selama pemasak. Selain itu, flavor juga merupakan faktor lain yang sangat penting dalam menentukan hasil kualitas daging kalkun yang telah dipanggang. Flavor yang dipanggang itu muncul karena adanya interaksi antara protein, asam nukleat, lemak, dan komponen lain yang ditemukan dalam daging. Terdapat 4 parameter yang berpengaruh pada hasil daging yang dipanggang. 4 parameter itu adalah suhu, waktu pemanggangan, reaksi Maillard, dan pH. Di sini akan dibahas dulu mengenai suhu dan waktu pemanggangan. Untuk suhu itu akan mempengaruhi aroma dan penyusutan pada
kalkun panggang. Semakin tinggi suhu yang digunakan selama pemanggangan, semakin banyak juga aroma yang dihasilkan pada kalkun panggang. Hal ini terjadi karena semakin tinggi suhu, semakin banyak juga senyawa heterosiklik yang terbentuk. Selain itu, suhu yang tinggi juga akan berpengaruh terhadap penyusutan kalkun. Semakin tinggi yang digunakan, semakin tinggi juga penyusutan yang terjadi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena penyusutan terjadi selama proses pemanggangan karena adanya kelembaban hilang dan adanya penguapan, sehingga dengan suhu yang semakin tinggi, semakin banyak juga kelembaban dan penguapan yang terjadi. Lalu pada yang kedua adalah waktu pemanggangan. Suhu waktu pemanggangan juga mempengaruhi penyusutan yang terjadi pada daging kalkun panggang. Semakin lama waktu pemanggangan, semakin besar juga penyusutan yang terjadi pada kalkun panggang. Hal ini terjadi karena adanya jarak antara protein dalam daging yang semakin kecil seiring dengan lamanya proses pemanggangan dan lebih banyak air yang keluar dari daging. Selain penyusutan daging, waktu pemanggangan juga akan mempengaruhi kempukan daging panggang. Semakin lama proses pemanggangan, kempukan daging akan semakin menurun karena cairan yang hilang dari daging akan semakin banyak. Empuk Lalu, parameter yang ketiga adalah reaksi Maillard. Apa sih reaksi Maillard itu? Reaksi Maillard adalah reaksi pencoklatan non-enzimatis yang disebabkan oleh adanya kondensasi dari gugus amino dan senyawa karbonil yang menyebabkan perubahan kompleks secara biologis pada makanan. Reaksi Maillard itu akan terjadi ketika bahan makanan dipanaskan dan juga terjadi selama penyimpanan bahan pangan. Pemasakan akan menyebabkan reaksi panas yang kompleks antara protein, karbohidrat, lemak, dan asam organik dan vitamin yang akhirnya akan menghasilkan komponen aroma dan pigmen berwarna coklat. Oleh karena itu, reaksi yang paling mempengaruhi flavor daging selama proses pemasakan adalah reaksi Maillard. Lalu, reaksi Maillard juga akan mempengaruhi warna akhir daging. Pencoklatan yang terjadi pada kalkun merupakan hasil dari reaksi Maillard dan proses karamelisasi yang bergantung pada senyawa yang ada dalam produk dan kondisi proses pemanggangan. Lalu, parameter yang terakhir adalah pH. pH merupakan salah satu aspek yang berkaitan erat dengan reaksi Maillard. Kondisi basa pada daging cenderung akan lebih memfasilitasi pembentukan senyawa nitrogen, sedangkan senyawa volatile lain akan lebih banyak terbentuk pada kondisi asam. Pada kondisi asam itu akan terbentuk senyawa yang akan membentuk flavor seperti furans dan defilatnya. Nah, si senyawa ini merupakan senyawa yang bertanggung jawab untuk peningkatan warna coklat atau browning, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi yang asam pada daging akan lebih meningkatkan proses browning pada daging. Selanjutnya adalah pengaruh jenis pemanggangan terhadap kualitas turki atau kalkun, di mana jenis pemanggangan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah roasting dan grilling. Untuk roasting biasanya itu menggunakan oven, sedangkan grilling ini pembakaran atau pemanggangan dengan kontak langsung antara bahan dengan sumber api. Pengaruh jenis pemanggangan terhadap kualitas turki yang pertama adalah adanya cooking loss atau kehilangan susut masak. Cooking loss ini disebabkan terutama oleh adanya kehilangan air dan lemak selama pemanasan makanan. Diketahui juga bahwa cooking loss lebih tinggi pada grilling dibandingkan dengan roasting, karena pada metode grilling ini membuat bahan makanan tersebut
Dalam hal ini, kalkun terkena api langsung atau api arang yang membuat daging lebih kering karena kehilangan air yang lebih tinggi. Sedangkan pada roasting, kehilangan air lebih sedikit sehingga kehilangan memasak atau masaknya lebih sedikit karena pemanasan terjadi secara tidak langsung. Cara untuk mengurangi cooking loss, yang pertama adalah perlakuan fisik terhadap daging, yang kedua adalah penambahan zat seperti garam atau NaCl, polifosfat, dan asam ribonukleat, di mana hal ini dapat membuat atau meningkatkan kekuatan pengikatan terhadap daging. Pengaruh selanjutnya adalah tenderness, juiciness, aroma, and flavor. Selain itu, senyawa yang dapat diekstraksi ether meningkat, diameter serat otot menurun, dan kolagen sebagian atau seluruhnya itu terlarut selama pemanasan tersebut. Tenderness adalah salah satu atribut kualitas yang paling penting dari daging turki, di mana daging turki akan menjadi lebih empuk dengan adanya tambahan pemasakan, dalam hal ini pemanggangan. Kemudian untuk jumlah juice yang dilepaskan dari otot selama pemasakan ini tergantung pada tingkat suhu, dan kehilangan tersebut mempengaruhi tekstur serta kesegaran. Diketahui pula, jika suhu internal daging panggang meningkat, maka akan mempengaruhi faktor palatabilitas seperti bau, rasa, dan kematangan daging turki yang akan meningkat. Pengaruh selanjutnya adalah color and texture. Setiap metode pemasakan, termasuk pemanggangan, pasti mempengaruhi pigmen warna atau mioglobin dari daging, dalam hal ini daging turki, yang secara langsung berhubungan dengan waktu dan suhu pemanasan. Warna daging pada proses pemanggangan disebabkan oleh adanya reaksi Maillard. Jika suhu meningkat, maka warna akan menggelap dan tekstur dari daging turki juga akan mengeras. Penurunan warna pada daging turki terlihat pada setiap metode pemanggangan, tetapi grilling menghasilkan nilai warna yang gelap dan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan roasting. Pengaruh selanjutnya adalah polar heterocyclic aromatic amines atau HAAS. Roasting dan grilling juga memicu pembentukan beberapa senyawa berbahaya. Salah satunya adalah HAAS ini, karena daging turki terpapar langsung dengan panas. HAA ini berpotensi menyebabkan kanker dan dapat menjadi risiko bagi konsumen. Faktor yang berbeda dapat mempengaruhi pembentukan HAA ini seperti waktu pemasakan, suhu, metode, dan peralatan, serta kadar air dan lemak dalam daging. HAA ini terbentuk melalui reaksi Maillard antara kreatin atau kreatinin, asam amino bebas, dan gula pada suhu antara 150 sampai 250 derajat Celcius. Jika dibandingkan dengan grilling, roasting terbukti menjadi metode pemanggangan yang jauh lebih baik dalam hal pengurangan HAA dan stabilitas warna yang lebih baik serta profil tekstur yang lebih baik juga. Pengaruh selanjutnya adalah fatty acids contents. Daging yang dipanggang memiliki konsentrasi asam lemak jenuh yang rendah, kemungkinan karena adanya kehilangan lemak yang lebih tinggi selama proses pemanggangan tersebut. Pada daging yang dimasak pada suhu yang lebih tinggi, proses oksidatif berlangsung lebih cepat, yang mengakibatkan penurunan jumlah puffer. Perubahan proporsional dalam komposisi asam lemak daging yang dimasak dapat dijelaskan dengan hilangnya jaringan lemak adiposa yang terutama mengandung triasylgliserol dengan relatif lebih jenuh daripada asam lemak tak jenuh. Untuk jenis pemanggangan diketahui bahwa grilling memberikan hasil yang lebih tinggi pada semua asam lemak. Selain itu, temperatur yang tinggi meningkatkan proses oksidasi sehingga bahan memiliki PUFA terendah dibandingkan MUFA dan SFA.
Pengaruh yang terakhir adalah nutritive value criterion. Kandungan protein daging yang dimasak sangat bergantung pada kandungan protein daging mentah. Selain itu juga dipengaruhi oleh hilangnya air dan lemak selama pemasakan. Umumnya kadar protein tertinggi ditemukan pada pemanggangan suhu tinggi sebagai akibat dari kehilangan pemasakan yang tinggi dan kadar air yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.